Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, di sini saya sudah menyediakan 3 kursi duduk. Pilih salah satu kursi tersebut. Ketika Anda duduk di sana, Anda merasa nyaman untuk nanti kita melakukan konseling. Di sebelah sini bisa? Oke, silakan duduk. Apakah saya diizinkan untuk duduk di sebelah sini? Boleh. Oke, izinkan saya duduk. Terima kasih. Apakah duduknya sudah nyaman? Apakah kayak kurang nyaman? Boleh diatur-atur dulu duduknya biar minder juga nggak apa-apa. Iya, mau minder mau kayak gimana asalkan nyaman gitu. Hari ini kelihatan mendung ya gitu, kayak bakalan hujan gitu ya. Terus sekarang pakaiannya rapi juga ya gitu pakaiannya. Sebelum kita lanjut ke konseling, mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Jainaski dari program studi bimbingan konseling semester 5. Sekarang saya di semester 5 gitu. Terus saya juga sedang melakukan kegiatan untuk konseling gitu ya. Seperti saya juga meminta kepada Anda gitu untuk menjadi klien saya seperti itu. Untuk hari ini kegiatan sehari-harinya Anda itu sedang melakukan kegiatan apa? Untuk mungkin kesehariannya. Iya. Sebagai mahasiswa juga. Iya. Jadi banyak tugas mata kuliah. Oke, untuk kegiatan sehari-harinya mungkin sebagai mahasiswa baru gitu ya, lagi ngerasain perpindahannya gitu, perpindahan dari SMA ke kuliah gitu ya. Jadi mungkin merasakan tugasnya lebih berat ya, seperti itu. Oke, berarti perlu adaptasi gitu, sedang melakukan adaptasi gitu untuk kegiatan sehari-harinya. Oke. Apakah sebelumnya Anda pernah melakukan konseling? Sebelumnya belum pernah. Oke, berarti belum pernah melakukan konseling ya. Baik, sebelum kita melakukan konseling juga, apakah Anda tahu sebelumnya konseling itu apa? Belum tahu sih. Belum tahu. Oke, di sini saya akan jelaskan konseling itu apa. Konseling adalah sebuah bentuk bantuan dari seorang konselor kepada klien. Misalkan apa itu konselor? Konselor itu adalah saya, klien itu adalah Andanya, untuk menemukan atau meringankan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seorang klien. Seperti itu, dapat dipahami? Siapa? Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup jelas. Oke, di sini juga ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, di mana asas kerahasiaan itu identitas maupun nanti muka Anda, siapa Anda itu tidak akan saya sebarkan karena ada asas kerahasiaan. Makanya Anda jangan takut untuk nanti bercerita kepada saya, jangan kayak takut disebarkan, tidak akan, insya Allah akan aman. Lalu ada asas keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan asas keterbukaan? Asas keterbukaan adalah sebuah bentuk keterbukaan dari Anda. Anda harus terbuka terhadap saya agar sesi konseling ini berjalan dengan baik. Dapat dipahami? Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Cukup. Oke, cukup, mungkin sudah cukup ya. Dalam pengertian konseling, asas-asas konseling juga Anda sudah mengetahui. Nah, lalu tujuan konseling ini kan Anda, yang saya sudah baca juga ingin lebih bisa menerima ya, menerima diri gitu, seperti yang Anda sebutkan kepada intake info yang sebelumnya Anda kirim kepada saya gitu. Di sini juga izinkan saya untuk kontrak waktu mungkin ya dari 30 menit sampai 45 menit yang akan datang waktunya. Lalu di sini juga izinkan saya untuk memvideo Anda seperti yang di sini. Terus selain memvideo juga mungkin saya akan menulis beberapa untuk mengingat ya, karena saya orangnya pelupa, pasti saya akan ditulis dulu sedikit demi sedikit agar mudah ya, agar memudahkan kita nanti konseling seperti itu. Apakah diizinkan? Boleh diizinkan. Oke, diizinkan. Jika saya boleh tahu siapa saja atau yang boleh gitu untuk mengetahui video konseling yang sedang berjalan seperti ini, maksudnya siapa aja yang boleh tahu gitu, apakah saya saja atau adakah keluarga yang boleh mengetahuinya? Untuk syarat ini mungkin teteh sebagai konselor. Oke.
Untuk saat ini mungkin hanya saya sebagai konselor untuk mengetahui video konseling Anda. Betul. Tapi saya meminta izin kepada Anda, mungkin nanti yang akan melihat video ini hanya supervisor ataupun dosen saya. Apakah diizinkan? Boleh diizinkan. Oke, terima kasih jika diizinkan. Oke, di sini juga saya akan menyebutkan peran Anda dan peran saya. Saya sebagai konselor adalah bentuk bantuan kepada Anda untuk membantu mengeluarkan Anda dalam suatu masalah gitu, dan Anda sebagai klien saya mengungkapkan masalah yang sedang Anda rasakan agar kita mencari atau mencari jalan keluar permasalahan tersebut bersama-sama. Seperti itu, dapat dipahami? Siap, Pak. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut sesinya? Cukup jelas. Oke, cukup jelas. Kalau cukup jelas, ada yang ingin saya tanyakan. Kan Anda sudah memberikan intake info kepada saya. Anda juga sudah menyetujui gitu ya bahwa akan di konseling oleh saya. Nah, di sana saya membaca ada permasalahan yang Anda sebutkan. Boleh diceritakan kembali tidak permasalahan apa yang sedang Anda alami sekarang? Mungkin sebelumnya izin Ya. untuk menceritakan sedikit terkait masalah yang sedang saya alami saat ini. Iya, boleh. Yang dialami mungkin terkait under pressure ya teh, di bawah tekanan yang dimana keinginan orang tua membuat saya itu bingung gitu. Jadi orang tua pengen saya menjadi seorang tokoh agama gitu ya, tapi berbeda dengan minat dan bakat saya untuk saat ini. Nah, lihat mungkin teman-teman atau yang lain itu kayak sesuai keinginan mereka gitu, kuliah terus menata kehidupannya sendiri gitu tanpa ada tekanan atau keinginan orang tua. Tapi harapan saya sih yang pertama mungkin setiap anak tuh pengen ya membahagiakan orang tuanya gitu. Tapi di sisi lain saya kurang mampu gitu kalau misalkan keinginannya menjadi seorang tokoh agama gitu. Mungkin di flashback sedikit mungkin saya juga merasakan dari dulu gitu, dari SD. Jadi setiap langkah tuh harus sesuai sama keinginan orang tua gitu. Jadi dari SD juga dituntut kayak harus ranking gitu. Harus ranking, terus harus juara pokoknya. Nah, mungkin terbawa juga kayak sampai SMA selalu mengikuti keinginan orang tua, kayak menentukan sekolah, SMP, SMA itu keinginan orang tua. Nah, sekarang saya tuh pengennya menentukan jalan saya sendiri gitu, tanpa terus diarahkan sama orang tua gitu, ditunjuk gitu keinginan saya. Dan untuk saat ini belum menceritakan ini ke orang tua apa keinginan saya gitu. Cuman hanya mengiyakan supaya orang tua itu senang gitu. Baik, yang sudah Anda ceritakan tadi terhadap saya gitu, bahwa tekanan orang tua yang diberikan kepada Anda itu cukup berat ya, tidak sesuai apa yang Anda inginkan. Seperti itu. Namun di sisi lain Anda juga ingin membahagiakan orang tua Anda, seperti itu. Sebagai anak mungkin ya, kebanyakan anak juga mungkin ya, banyak yang ingin membahagiakan orang tuanya, bahkan sampai kita tuh kayak rela gitu untuk melepaskan keinginan kita, seperti itu. Dan di sini juga Anda tidak berani mengungkapkan
keinginan Anda sendiri terhadap orang tua Anda. Berbicara kepada orang tua Anda, apa keinginan saya, berbicara saya tuh gak mau ini, Anda itu belum bisa, seperti itu. Lalu di sini juga Anda bilang tadi bahwa orang tua Anda itu menginginkan Anda sebagai tokoh agama. Oke. Namun Anda itu tidak mau karena tidak sesuai dengan minat dan bakat yang Anda miliki gitu ya. Nah, dari sejak SD sampai sekarang orang tua juga selalu menuntut Anda untuk selalu mendapatkan ranking gitu ya, seperti itu. Dan juga selalu menuntut Anda itu mungkin menjadi anak yang sempurna, seperti itu ya. Jika saya boleh tahu, keinginan Anda itu minat bakatnya apa gitu? Boleh diceritakan? Untuk sekarang ya, untuk minat bakat saya yaitu menjadi seorang guru, mungkin terjun ke dunia pendidikan. Keinginan Anda mungkin yang tadi Anda ceritakan ingin terjun ke dunia pendidikan, salah satunya yaitu menjadi seorang guru, mungkin ya, seperti itu. Lalu baik ya, dalam sesi konseling ini tujuan apa yang Anda ingin capai? Mungkin salah satunya mulai berani gitu untuk ngobrol ke orang tua, salah satunya itu. Oke, baik ya, sangat bagus sekali. Tujuan konseling Anda itu adalah berani gitu ya, mengobrol atau mengungkapkan perasaan yang sedang saya alami mungkin ya, atau Anda alami, seperti itu. Apakah Anda sebelumnya pernah gitu mencoba berusaha mengobrol gitu terhadap orang tua bahwa saya ingin mewujudkan keinginan saya sebelumnya? Udah, waktu itu kan pernah kumpul gitu. Iya, pernah kumpul. Ada ayah, ada kakak-kakak juga, ngobrol gitu. Ya. Pengen ngungkapin, cuman di situ pasti ada bantahan dari kakak-kakak saya gitu, terutama mungkin ada kecemburuan sosial gitu. Cuman pasti setiap orang juga punya jalannya sendiri gitu, punya jalannya masing-masing gitu. Pengen jelasin gitu, cuman pasti nantinya ada bantahan lagi. Jadi ke saya juga kayak apa cuma gitu mau nyampein juga gitu. Oke, jadi sebelumnya ada niat ya, ada niat keinginan untuk melakukan, maksudnya ada niat untuk mengobrol terhadap orang tua di saat lagi ada kumpul keluarga seperti itu. Namun pikiran Anda selalu ke distract kayak bahwa buat apa saya ngobrol, ujung-ujungnya saya juga tidak akan diterima oleh mereka, seperti itu. Oke, jadi sebelumnya Anda itu sudah ingin mencoba, namun tidak berani untuk melakukan percobaan itu. Mungkin pasti ada sisi di mana Anda itu kayak merasa selalu ingin membanggakan orang tua kan, dari awalnya. Di saat posisi apa Anda ingin selalu membanggakan orang tua itu? Pastinya ketika pencapaian yang saya inginkan itu tercapai gitu. Jadi saya pengen jadi ini gitu. Oke, berarti ketika tujuan atau impian mungkinnya tercapai gitu ya. Mungkin di mana tempatnya tujuan Anda itu ingin tercapai? Untuk tempat? Iya. Semisal kuliah atau? Iya, di kuliah bisa, mungkin di rumah juga bisa. Itu bebas gimana Andanya? Paling di kuliahan sih. Di kuliahan. Dengan cara seperti apa tuh? Dengan cara mungkin belajar yang rajin gitu dan membuktikan gitu bahwa saya benar-benar ingin menjadi seorang guru gitu. Oke. Jadi di saat Anda itu ingin sangat-sangat yakin menjadi guru gitu, menunjukkan kepada orang tua bahwa saya bisa, seperti itu. Oke.
Oke, sudah sangat bagus ya keinginan Anda menunjukkan atau meyakinkan orang tua dengan sebuah bentuk prestasi mungkin yang akan Anda capai nanti, bahwa saya bisa melakukan keinginan saya seperti itu. Oke, jika diskalakan yang dimana 0 sampai 10 itu berarti Anda itu merasa tidak perlu ada perubahan dalam diri Anda. Kalau misalnya 0 itu tidak perlu ada perubahan di dalam diri Anda, jika skala 10 itu ingin sekali ada perubahan di dalam diri Anda. Gimana kalau letak skala Anda sekarang? Mungkin untuk saat ini Ya. Di skala 3. Di skala 3. Ya. Melakukan perubahannya berarti di skala 3 gitu. Ya. Berarti sangat tidak percaya diri Anda itu ya. Maksudnya kurang percaya diri atas skala perubahan yang Anda inginkan. Oke. Mengapa Anda mengambil skala 3? Karena mungkin untuk saat ini masih perlu banyak proses dan belajar. Karena mungkin karena Anda memilih skala 3 itu ingin ada proses dan pembelajarannya seperti itu. Baik, jika diskalakan kembali yang 0 sampai 10 itu Anda itu merasa tidak perlu ada perubahan. Tidak perlu ada perubahan, yang tadi ingin sekali ada perubahan, kalau ini tidak perlu ada perubahan. Di manakah letak skala itu? Tidak perlu ada perubahan. Iya, kalau misalkan skala 0 tidak perlu, maksudnya kalau skala 0 itu sangat tidak perlu ada perubahan, kalau misalkan skala 10 itu sangat perlu ada perubahan. Tidak perlu ada perubahan di skala mana? 3. Masih tetap 3. Oke, masih tetap 3 ya, skalanya sama. Berarti angkanya masih rendah ya untuk untuk melakukan kemajuan. Nggak apa-apa, nanti kita usahakan untuk semakin meningkat itu skalanya. Baik, di sini saya sudah menyediakan 1 kursi kosong yang bisa Anda lihat di sini di depan. Sekarang coba Anda tutup mata, lalu pejamkan matanya, rilekskan pikirannya. Setelah itu tarik nafas, buang nafasnya, tarik nafas lagi, buang nafasnya. Sudah cukup rileks? Oke, sekarang buka matanya. Bayangkan di depan Anda ini adalah orang tua Anda. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua Anda terkait permasalahan tadi yang Anda ucapkan kepada saya? Ayah, Ibu, tarik nafas. Jika tidak rileks, tarik nafas, buang nafas lagi. Tarik nafas, buang nafasnya lagi. Jika sudah kuat, bisa Anda bayangkan lagi apa yang ingin Anda sebutkan kepada ayah dan ibu. Ayah, Ibu, mungkin anak yang diharapkan menjadi seorang tokoh agama yang diharapkan kepada saya itu belum bisa saya capai. Mohon maaf sebesar-besarnya karena saya kurang mampu untuk mengejar impian yang
yang diharapkan oleh ayah dan ibu. Dan izin saya ingin mengejar impian yang saya impikan, dan tentunya saya juga harapannya dengan impian yang saya impikan menjadi suatu kebanggaan untuk ayah dan ibu. Dan saya juga mengharapkan dan semoga si adik yang mencapai keinginan dan harapan ibu dan ayah. Terima kasih ayah dan ibu selalu mendoakan saya. Doakan selalu anakmu ini. Semoga suatu saat bisa menjadi kebanggaan ayah dan ibu. Cukup. Oke. Ketika ayah dan ibu mendengarkan Anda mengungkapkan perasaan Anda, sekarang Anda boleh duduk di sini. Anda pindah tempat kursi duduknya. Di sini Anda boleh duduk. Lalu Anda bayangkan sekarang itu Anda itu sebagai ayah dan ibu, apa yang akan ayah ibu ungkapkan ketika mendengarkan keluh kesah Anda tadi? Tarik nafas, buangkan, tarik nafas lagi, buangkan. Jika sudah rileks, boleh Anda jawab keluh kesah yang tadi Anda sebutkan kepada ayah dan ibu Anda. Ibu, mungkin keinginan ayah dan ibu terlalu memberatkan kamu. Mohon maaf, dan kami selalu mendukung dan selalu mendoakan setiap langkah yang kamu ambil. Dan kami juga selalu ada ketika kamu ingin sesuatu. Kami akan selalu ada dan bersama kamu. Dan kami doakan kamu, cita-citamu bisa tercapai sesuai keinginan yang kamu pilih. Mungkin seperti itu. Jika itu harapan, berarti ya harapan Anda ingin mendengarkan sebuah kalimat seperti itu ketika Anda mengobrol bersama ayah dan ibu. Jika aslinya bukan harapan kamunya, apakah
yang akan dikeluarkan oleh ayah dan ibu ketika Anda mengobrol seperti itu? Ibnu, paling untuk saat ini silahkan lanjutkan perkuliahanmu. Adapun ketika universitas yang di Madinah telah buka, kamu daftar lagi, kamu coba lagi. Oke, mungkin ketika ya ayah dan ibu mendengarkan kamu mengungkapkan perasaan akan menjawab seperti itu. Sekarang saya meminta izin lagi Anda untuk kembali ke sini. Lalu ketika Anda mendengarkan ucapan ayah dan ibu seperti itu kepada Anda, apa yang Anda ingin sampaikan lagi kepada ayah dan ibu Anda? Mungkin Ibnu gak bisa untuk daftar lagi kuliah ke Madinah karena Ibnu udah mau fokus sama jalan Ibnu sendiri, sama tujuan impian Ibnu sendiri. Karena mungkin di Universitas Islam Madinah ribuan yang daftar dan Ibnu udah nyaman sama perkuliahan yang Ibnu ambil sekarang. Mohon maaf, mungkin ini sedikit mengecewakan ayah dan ibu, tapi ini jalan yang Ibnu pilih. Mohon doanya, semoga jalan yang Ibnu pilih jalan yang terbaik dan bisa membanggakan ayah dan ibu. Ketika Anda mengungkapkan lagi perasaan Anda mendengarkan maksudnya ayah mendengarkan ungkapan Anda bisa kembali lagi ke sini. Saya meminta Anda kembali lagi ke sini. Anda bayangkan lagi Anda itu adalah ayah dan ibu. Apa yang akan ayah dan ibu ungkapkan ketika Anda berbicara seperti itu? Kalau itu memang pilihan kamu, jalan yang kamu ambil, silahkan. Di sini kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Ibnu ke depannya. Dan kalau misalkan nggak keterima di Universitas Islam Madinah, ya nggak apa-apa. Kamu sekarang fokus sama kuliah, tuntaskan. Anda boleh balik lagi ke sini. Apakah ada yang ingin ceritakan lagi kepada ayah dan ibu?
mungkin sebelumnya aku sudah melaksanakan keinginan ayah dan ibu. Keinginan ayah dan ibu untuk saya pesantren, saya telah laksanakan dari SMP sampai SMA. Mungkin teteh-teteh hanya masuk pas SMA, tapi waktu itu juga aku pengennya masuk SMA, cuman ayah bilang SMP langsung ke pesantren. Saya sebenarnya mah keberatan, tapi mungkin dengan saya mengikuti keinginan ayah dan ibu itu sebagai tercatat sebagai pahala untuk saya, karena berbakti kepada ayah dan ibu. Tapi izinkan untuk di jenjang perguruan tinggi yang menentukan masa depan dan kedepannya, izinkan saya untuk mencari jalan saya sendiri. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan kepada ayah dan ibu? Cukup. Oke. Apa yang terjadi ketika Anda sudah mengungkapkan perasaan Anda terhadap ayah dan ibu? Lega. Sedikit lega seperti itu. Mungkin walaupun tidak ada ayah dan ibunya, bisa membantu lebih lega ya, mengeluarkan isi hati yang awalnya Anda tidak berani mengungkapkan, tapi Anda berani mengungkapkannya di sini. Oke, sudah cukup bagus. Anda sudah mau mengungkapkan apa yang Anda ingin ungkapkan, lalu Anda juga berperan sebagai ayah dan ibu, dan juga tadi Anda sudah mengungkapkan keinginan Anda selama kehidupan yang sekarang. Baik, sebelum sesi konseling tadi, perasaan apa yang Anda rasakan ketika belum memulai konseling ini? Banyak. Oke. Mungkin tekanan-tekanan dari orang tua yang tadi Anda ceritakan, yang Anda sampaikan terhadap saya. Oke, setelah melakukan sesi konseling ini, apa yang Anda rasakan ketika Anda sudah berani mengungkapkan apa isi hati Anda itu? Jadi merasa lebih lega, jadi benar-benar kayak saya ngobrol langsung gitu sama orang. Oke, perasaan Anda yang muncul itu jadi lega gitu ya, karena berani mengungkapkan isi hati Anda gitu, kayak ada nyata gitu ayah dan ibunya. Oke, jika diskalakan kembali tingkat keraguan Anda kan tadi 3. Kalau misalkan setelah melakukan sesi konseling ini untuk melakukan perubahan itu di skala mana? Sekarang ada di skala berapa Anda sekarang? 10. Oke, jadi sangat ingin percaya diri ya untuk mengungkapkan kepada kedua orang tua Anda seperti itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Ada lagi yang ingin Anda keluarkan sebelum sesi konseling ini saya tutup? Mungkin untuk masalah-masalah yang tadi sudah cukup saya jelaskan. Sudah cukup, oke. Mungkin sesi konselingnya akan segera selesai. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas rumah kepada Anda. Tugas rumahnya
saya ingin Anda selalu bercermin, membayangkan bahwa cermin itu adalah orang tua Anda. Misalkan malu teh ditakut diliatin, ngobrol aja di dalam hati. Biar apa? Biar kamu tuh berani gitu untuk mengungkapkan apa isi hati kamu nanti. Oke, dapat dipahami? Paham. Setelah itu kamu tulis setelah itu Anda tulis apa yang Anda rasakan ketika Anda mengungkapkan isi hati Anda, apa yang terjadi pada diri Anda. Lalu satu lagi, Anda bisa menceritakan kegiatan sehari-hari Anda, mungkin kayak saya gini ketika Anda sedih itu bagaimana, kalau senang itu Anda bagaimana. Bisa Anda tulis nanti di buku tugas Anda seperti itu. Dapat dipahami? Paham. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan dulu gak? Paling untuk tugas yang kedua itu. Tugas kedua mungkin kayak gini, misalkan hari Senin, saya sedih, misalkan sedih karena apa gitu, saya senang karena apa, mungkin seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Berarti situasi ketika hari itu. Iya, ketika hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai kita ketemu lagi. Oh, siap. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Jika cukup, mungkin sesi konseling ini akan saya tutup. Terima kasih Anda sudah berani menceritakan permasalahan Anda terhadap saya. Saya mohon maaf jika ada kata yang tidak mengenakan atau kurang membantu terhadap Anda. Saya sendiri masih belajar gitu, dan insya Allah saya akan membantu Anda untuk bisa lebih berani lagi ke depannya. Terima kasih ya. Saya izin tutup videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.